Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa YouTube Muslimat NU Cabang Tulungagung rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya semata pada hari ini, di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh hikmah ini, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan rasa tidak lapar dan tidak dahaga dalam berpuasa. Itu hanya karena ridho dan kenikmatan dari Allah semata. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita tetap curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, izinkan saya membawa tema iktikaf dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang iktikaf, maka salah satu amal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat adalah iktikaf. Apakah itu iktikaf? Suatu amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan, terlebih di 10 malam terakhir. Secara harfiah, iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Kemudian, mengapa iktikaf banyak dilaksanakan di 10 malam terakhir Ramadan? Karena pada periode ini terdapat malam Lailatul Qadar. Sebuah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan merupakan kesempatan istimewa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Juga sebagai sarana media kita sebagai hamba Allah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri senantiasa beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau beriktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap dapat meraih malam Lailatul Qadar. Beliau bersabda, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra awakhira min Ramadana." Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra awakhira min Ramadana hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat.
Kemudian para istrinya mengikuti iktikaf pada waktu tersebut setelah wafatnya beliau. Iktikaf ini adalah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang artinya, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Hadirin rahimakumullah, selama iktikaf ini umat Islam diberikan kesempatan untuk fokus beribadah, untuk fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk fokus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus di dalam masjid? Karena masjid itu adalah menjadikan suasana menjadi tenang dan suci. Sebuah lingkungan yang kondusif untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir, memperbanyak doa, bertasbih, beristighfar, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf juga menjadi sarana untuk introspeksi diri dan merenungkan kehidupan. Setelah menjalankan iktikaf, diharapkan umat Islam dapat membawa semangat dan pengalaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, iktikaf adalah upaya seorang hamba untuk menahan diri dari godaan syaitan, godaan dunia, godaan hawa nafsu, dan mendorong untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdikan waktu secara eksklusif untuk ibadah kepada Allah serta menjauhkan diri dari perilaku yang diharamkan oleh Allah. Hal ini tidaklah mudah karena melibatkan pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu dari manusia, karena beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kiranya demikianlah kultum menjelang sore, menjelang buka puasa pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua dengan beriktikaf dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan semua perintahnya dan bisa menjauhi semua larangannya, tentu hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.